Halo para penonton, kalian masih jomblo? Aduh, untuk menemani kesendirian kalian, kali ini saya akan merangkum anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode 2. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check this out. Scene dimulai dengan dimulainya perjalanan menuju distrik hiburan. Tengen Uzui memimpin dan diikuti oleh Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Singkat cerita, mereka telah tiba di tujuan. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke tampak bingung dan kagum dengan gemerlapnya cahaya malam di tempat itu. Mereka juga disuguhkan pemandangan berupa banyaknya wanita cantik. Tujuan mereka saat ini hanya untuk mengintai tempat ini saja. Jadi, Tengen Uzui meminta agar mereka tidak turun dari becak. Tapi Zenitsu dan Inosuke malah loncat yang membuat Uzui Tengen kesal. Uzui Tengen juga menjelaskan kalau tempat ini adalah distrik hiburan Yoshiwara. Tempat para pria dan wanita untuk melampiaskan nafsunya. Kota malam yang dipenuhi cinta dan benci. Sangat gemerlap, bukan? Inosuke merasa pusing karena tempat ini begitu banyak orang. Begitu juga dengan Zenitsu yang seperti tergoda karena tempat ini terdapat begitu banyak wanita cantik. Kayaknya yang gak aneh-aneh di sini cuma Tanjiro aja deh. Serius. Yuk lanjut. Uzui Tengen menyebut kalau tempat ini tidur saat siang dan gemerlap saat malam. Jadi cocok untuk tempat tinggal para iblis. Ia menambahkan kalau wanita dijual ke sini untuk dijadikan pelacur. Dan sebagai gantinya, semua kebutuhan mereka akan dipenuhi. Level pelacur tertinggi disebut Oiran. Selain cantik, Oiran juga harus cerdas dan menguasai setiap seni tradisional. Scene beralih ke penginapan, di mana Tengen meminta mereka untuk mencari istrinya. Mendengar perintah itu, Zenitsu justru salah paham dan menyebut Uzui Tengen hanya halu. Tapi, Uzui Tengen menyebut kalau istrinya kesini untuk mencari informasi soal iblis. Karena jarang mendapat informasi, makanya Uzui Tengen pergi ke sini dan turun tangan sendiri. Ia juga menunjukkan tentang surat-surat yang dikirimi oleh istrinya. Kemudian Tanjiro bertanya, suratnya begitu banyak, apa dia sudah lama menyamar di sini? Uzui Tengen menyebut kalau dia memiliki 3 istri. Yang sontak membuat kaget Zenitsu, sampai matanya terbelalak. Lihat deh, matanya mau keluar. Bayangin aja bro. Oke, yuk lanjut. Tanjiro kembali bertanya, tepatnya kita mau apa di sini? Uzui Tengen kembali menjelaskan kalau di sini mereka akan menyamar. Ia juga menambahkan kalau ketiga istrinya adalah ninja yang ahli. Saat Uzui Tengen ke sini, ia tidak dapat menemukan iblis. Untuk itu, ia mengirim ketiga istrinya untuk menyelidiki tempat ini lebih dalam lagi. Karena sudah mempersempit area pencarian, mereka hanya perlu mencari di 3 rumah bordil saja, yaitu Suma di rumah Tokito, Makio di rumah Agimoto, dan Hinatatsuru di rumah Kyogoku. Zenitsu, Tanjiro, dan Inosuke kemudian menyamar dan didandan seperti wanita, yang masing-masing berganti nama. Zenitsu menjadi Zenko, Tanjiro menjadi Sumiko, dan Inosuke menjadi Inoko. Tapi untuk memudahkan penyebutan, kita panggil saja mereka sesuai nama asli di karakter masing-masing. Sempat menolak, akan tetapi sebuah rumah bordil akhirnya mau membeli Tanjiro. Dalam perjalanan, Inosuke melihat sebuah kerumunan. Dan di dalam kerumunan itu terlihat seorang wanita yang sangat cantik sedang berjalan pelan. Uzui Tengen menyebut kalau itu adalah prosesi dari pelacur untuk menemui pelanggannya. Salah seorang wanita pendamping dari rumah Ogimoto tertarik dengan Inosuke dan ia meminta ke Tengen Uzui. Di rumah Kyogoku, Zenitsu sedang bermain gitar khas Jepang, samisen.
yang membuat para gadis pekerja di sana menjadi kagum melihat cara bermain Zenitsu yang cukup terampil. Di rumah Tokito, Tanjiro sedang menjahit, tapi ia dimintai bantuan oleh seorang gadis untuk membawa beberapa kado. Kemudian, dua orang gadis kecil ini sedang membicarakan nyonya dari rumah Kyogoku yang jatuh dari jendela dan meninggal. Mereka juga menyebut banyak wanita yang melakukan asinuke lalu menghilang. Asinuke itu artinya kabur dari sini, tempat ini tempat rumah bordil ini, kemudian kabur aja gitu, nggak membayar utang. Dua gadis kecil ini juga berkata, beberapa hari yang lalu Suma Oiran juga kabur. Tanjiro pun langsung berpikir kalau Suma itu adalah istri dari Uzui Tengen. Lalu Tanjiro bertanya ke Oiran rumah Tokito, apa Suma Oiran benar-benar melakukan asinuke? Oiran itu bertanya lagi, kenapa kamu menanyakan itu? Tanjiro yang gugup mengatakan kalau Suma Oiran itu adalah kakaknya. Oiran ini juga menyebut kalau Suma tidak akan melakukan asinuke karena ia perempuan yang punya pendirian dan ia tidak akan tertarik pada pria manapun. Tapi ada yang menemukan buku hariannya dan kabarnya dia menulis melakukan asinuke. Akan tetapi Tanjiro berpikir kalau buku itu dipalsukan dan Suma tidak melakukan asinuke atau melarikan diri. Shin berpindah ke Uzui Tengen yang sedang nongkrong di atas atap. Uzui Tengen menyebut bahwa dia mempunyai firasat yang buruk. Ia juga menduga kalau iblis yang tinggal di sini adalah iblis bulan atas. Jika itu benar, maka akan terjadi pertarungan hingga mati. Di rumah Agimoto, Inosuke sedang menguping tentang Makio yang sedang mengurung diri di kamar. Dua gadis ini berkata kalau ia sedang sakit, tapi dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mendengar nama Makio, Inosuke berpikir itu adalah istrinya Uzui Tengen. Jadi, Inosuke berinisiatif untuk mencari kamarnya. Di sebuah ruangan, terlihat seorang wanita sedang terikat oleh selendang. Kemudian, ada sebuah suara yang bertanya, untuk siapa surat-surat ini ditulis? Dengan suara yang mengintimidasi, suara itu menyebut kalau nama wanita itu adalah Makio, istri dari Uzui Tengen. Bersamaan dengan suara itu, terlihat Inosuke sedang berjalan dan menaiki tangga. Mau kemanakah Inosuke? Kita akan tahu di episode berikutnya. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jika Anda sudah menjadi laki-laki, jangan berkeinginan untuk jadi perempuan. Sampai jumpa. Kecebong ngambang. Apaan sih?